Selamat malam Pak Justin dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Jennifer Precious Siregar akan menjelaskan tugas terkait AFL 2. Yang pertama, key partners. Stakeholder yang berkaitan langsung dengan operasi dalam sebuah perusahaan, yaitu keluarga, teman, sahabat, bahkan kenalan dan orang-orang sekitar yang bisa untuk diajak kerjasama dengan tujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya yang ada, mengurangi resiko-risiko, dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan suatu kinerja. Key activities. Aktivitas yang perlu untuk dilakukan dalam mempertahankan dan menyampaikan suatu value proposition dalam suatu perusahaan dengan lebih banyak belajar seperti membaca referensi yang ada dalam buku, jurnal, YouTube, dan banyak bergaul dengan orang-orang yang lebih mengetahui tentang membuat suatu bisnis agar dapat lebih mendalami bisnis tersebut. Kunci dapat dibutuhkan suatu perusahaan dengan menawarkan bahkan menyampaikan suatu value proposition seperti pada orang-orang sekitar yang ada, seperti keluarga, teman, sahabat, dan lain-lain. Dan bisa juga menawarkan bisnis tersebut dengan mempromosikan pada sosial media agar dapat lebih berkembang suatu bisnis tersebut. Value proposition mempelajari kemampuan yang dimiliki dan melakukan riset-riset lokasi yang ada, lalu dapat membuat suatu bisnis agar semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang ada. Customer relationship menjalin hubungan yang baik antar sesama, terutama pada bisnis-bisnis yang ada di sekeliling kita, agar dapat mengembangkan suatu bisnis dengan baik. Channelnya itu dapat melakukan promosi-promosi pada sosial media seperti Instagram, TikTok, Line, WhatsApp bisnis, LinkedIn, YouTube, dan lain sebagainya. Customer segment, perilaku, minat, demokrasi di geografi, loyalitas, transaksi atau lainnya, agar pengelompokan dalam bisnis tersebut dapat mempermudah bisnis dalam menyusun sebuah strategi pemasaran agar lebih efektif. Lebih fokus pada alokasi sumber daya yang ada sebagai dasar pengembangan. 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Cost structure, total keseluruhan biaya-biaya dalam sebuah bisnis untuk menunjang seluruh operasional bisnis yang akan dibuat dengan digunakan sebagai sarana untuk menetapkan sebuah harga jika menggunakan strategi penetapan harga-harga yang berbasis biaya, agar dapat mengkontrol dengan lebih baik, seperti dapat konsisten, disiplin, bertanggung jawab, dan harus teliti. Revenue stream, dana-dana yang bisa untuk didapatkan dengan sebuah perusahaan dari operasional atau sebuah bisnis yang akan dikembangkan dan dikelola kembali dengan menambah relasi yang banyak dan sebaik mungkin. Perlunya juga ada pengembangan dalam diri sendiri agar dapat lebih baik lagi, serta dengan begitu dapat menambah sebuah pengalaman-pengalaman yang ada. Kesimpulannya, dengan adanya bisnis model kanvas ini, dapat memetakan dan mengkomunikasikan aspek-aspek suatu bisnis menjadi lebih terarah, rapi, dan dapat menghasilkan sebuah produk-produk yang berkualitas. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.